Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pasangan suami istri dibekuk unit Reskrim Polsek Jombang Kota karena menyalahgunakan BBM bersubsidi. Keduanya diringkus di sebuah SPBU Kecamatan Denanyar saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan mobil pribadi yang dimodifikasi. Kedua tersangka berinisial HL dan istrinya SR, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Jombang. Pasutri ini diringkus karena ditengarai menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pelaku ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Jombang Kota saat mengisi Pertalite di SPBU Kecamatan Denanyar. Keduanya menggunakan mobil pribadi yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM dalam jumlah banyak. Petugas SPBU curiga sebab dalam sehari mobil tersangka bisa mengisi BBM berkali-kali, bahkan melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah. BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dengan harga Rp10.000 per liter dijual kembali dengan harga Rp11.500 hingga Rp12.000 per liter. Modus dari pelaku, dia melakukan modifikasi di mobilnya dengan menggunakan alat pompa bensin yang disalurkan dari tangki, kemudian dipindah ke jerigen. Ketahuannya gimana? Ada informasi masyarakat, setiap kali dia ini mengisi beberapa di SPBU. Setelah diisi pun dia berpindah lagi ke SPBU yang lain, sehingga masyarakat merasa curiga, menginformasikan kepada kami karena dia melakukan pengisian BBM tersebut berulang-ulang di pompa bensin. Polisi menyita barang bukti berupa BBM subsidi di dalam jerigen sebanyak 240 liter dan sebuah mobil pribadi yang dimodifikasi. Tersangka dijerat pasal penyalahgunaan angkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang mengungkap kasus peredaran narkoba dan menyita puluhan gram sabu-sabu siap edar. Polisi meringkus 2 tersangka, salah satunya residivis dalam kasus yang sama. Pengungkapan dan penangkapan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini berdasarkan dari laporan masyarakat. Setelah ditindaklanjuti, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai bandar dan pengedar, Riza Zakaria dan Miftanang Yulianto. Penangkapan bermula dari tersangka Miftanang Yulianto saat melakukan transaksi secara ranjau dengan seorang pembeli yang sudah diincar oleh petugas kepolisian. Dari tangan tersangka disita barang bukti sabu-sabu sebanyak 50 paket sabu-sabu siap edar. Setelah dikembangkan, polisi juga menangkap bandar narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2017. Ungkap kasus untuk jenis narkotika, jenis sabu dengan berat barang bukti sebanyak 81,12 gram yang terdiri dari 51 paket. Jadi ini paket siap edar dan ada yang paket yang utuh 50 gram. Barang bukti ini kita sita dari saudara RZA dan saudara M, di mana peran dari kedua tersangka ini, ya, saudara RZA selaku bandar, pengedar, sedangkan saudara M hanya kaki tangan yang bertugas untuk mengirim paket sabu ke suatu tempat, dikirim petanya. Saudara R ini adalah narkotika masuk di lapas Jombang dan 2017. 2 tersangka ini polisi membeli sabu-sabu seberat 8,12 gram. Masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu bandar yang lebih besar. Tersangka dijerat pasal tentang narkotika, ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang.
Saudara, sebanyak 10,4 juta batang rokok serta 2,8 ribu liter minuman keras dimusnahkan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1. Barang-barang ilegal senilai 13 miliar rupiah itu merupakan hasil penindakan selama bulan Januari hingga Juli 2024. Pemusnahan jutaan batang rokok dan minuman alkohol ilegal itu dilakukan menggunakan 4 mesin pembakar. Mesin ini memiliki kemampuan membakar habis barang seberat 1000 kg per jam. Barang yang dimusnahkan ini terdiri dari rokok ilegal dengan berbagai klasifikasi, diantaranya tanpa cukai, memakai cukai palsu, hingga menggunakan cukai bekas. Sementara miras yang dimusnahkan juga adalah minuman keras yang tidak memiliki izin edar di Indonesia alias tanpa cukai. Barang ilegal ini bernilai sekitar 13 miliar rupiah dengan potensi merugikan negara hingga 7,8 miliar rupiah. Para pengusaha rokok mengapresiasi langkah Ditjen Bea Cukai memusnahkan rokok ilegal untuk menciptakan iklim industri rokok yang sehat di Indonesia. Hasil tembakonya ada 10,4 juta batang, sedangkan minumannya ada sebesar 2,8 ribu liter minuman mengandung etil alkohol. Secara ketentuan memang barang-barang ini harus dimusnahkan, ya, dengan tentu nilai kerugian dari totalnya adalah sebesar 13 miliar, ya, dengan total kerugian sekitar 7,8. Ini adalah hasil dari penindakan selama bulan Januari sampai Juli untuk kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 1. Sementara untuk beberapa kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai juga melakukan pemusnahan yang sama. Yang terpenting, sekali lagi yang terpenting, ayo kita bareng-bareng memberantas rokok ilegal ini. Mungkin yang harus diwaspadai, tadi Bapak Kakanwil menyampaikan bahwa modus-modusnya itu diantaranya seperti apa yang disampaikan Bapak Kakanwil, tetapi yang harus kita lebih pelototin lagi, sekarang penjualan rokok ilegal itu sudah melalui sosmed. Jadi media sosial online. Kami baru kemarin membeli produk anggota kami yang palsu, kami beli online. Dan itu dia butuh berapapun dia akan mensuplai, tapi tidak di display. Nah, itu yang tantangan luar biasa. Pengusaha rokok berharap razia dan penindakan peredaran rokok ilegal dilakukan berkelanjutan. Sebab penjualan rokok ilegal tidak hanya secara langsung, namun juga melalui online di media massa. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dua pemancing di Ponorogo terjebak banjir nyaris terseret arus sungai. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.